Assalamualaikum. Halo semua. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada ginjal. Adapun yang dapat kita pelajari dari video ini, kita dapat mengetahui fungsi organ ekskresi ginjal, kita dapat mengetahui struktur ginjal, kita dapat mengetahui tahap pembentukan urin, kita dapat mengidentifikasi kelainan yang ada pada organ ekskresi ginjal, serta kita dapat mengidentifikasi berbagai upaya untuk menjaga organ ekskresi ginjal. Sebelumnya, pernahkah kalian memasak atau mencuci pakaian? Dari hal tersebut, kalian akan menghasilkan sampah atau zat sisa, misalnya air pada mesin cuci. Jika limbah mencuci tidak dibuang, akan menimbulkan bau tidak sedap dan merusak mesin cuci. Sebagai manusia juga harus mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Contohnya, urin, keringat, CO2, dan H2O. Apabila zat pada tubuh kita tidak dikeluarkan, dapat mengakibatkan kematian. Pembuangan zat sisa dalam tubuh ditunjukkan oleh berbagai proses. Salah satunya seperti halnya proses ekskresi pada ginjal. Apa itu ginjal? Ginjal merupakan organ utama dari sistem ekskresi manusia. Ginjal merupakan organ kembar yang terletak pada kanan dan kiri tulang pinggang bagian belakang yang disebut dengan dorsal. Ukuran ginjal orang dewasa 11 cm dengan ketebalan 5 cm dan berat 150 gram. Bentuk ginjal seperti kacang merah, warna merah pada ginjal karena banyaknya darah yang masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar melalui pembuluh pena besar. Dan ginjal sebelah kiri lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal adalah organ yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Walaupun kecil, ginjal menyaring zat-zat yang tidak digunakan lagi yang merupakan sisa metabolisme tubuh. Ginjal setiap harinya akan memproses sekitar 200 liter darah untuk menghasilkan sekitar 2 liter limbah dan ekstra cairan yang berlebih dalam bentuk urin. Ginjal apabila dipotong melintang akan tampak 3 lapisan. Lapisan luar ginjal disebut dengan korteks renalis atau dikenal dengan kulit ginjal. Bagian bawahnya disebut dengan medula renalis dan lapisan dalamnya disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal itu adalah organ unik yang tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang dikenal dengan nefron. Nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron memiliki komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Nah, itu semua merupakan penjelasan mengenai ginjal secara umum, fungsi ginjal dan struktur pada ginjal. Selanjutnya, bagaimana proses pembentukan urin pada ginjal manusia? Proses pembentukan urin pada ginjal manusia terbagi ke dalam 3 tahapan, yakni tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Pada tahap filtrasi, dimulai dari darah yang mengalir melalui arteri aferan ginjal yang masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke dalam glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi, sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori. Selanjutnya, air dan zat-zat yang berukuran kecil seperti garam, asam amino, glukosa, urea, serta ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor masuk ke dalam kapsula Bowman. Hasil dari penyaringan ini disebut dengan urin primer. Pada tahap kedua yaitu tahap reabsorpsi, yang dikenal dengan tahap penyerapan kembali, di mana dari kapsula Bowman, urin sekunder menuju ke tubulus contortus proximal. Di dalam perjalanannya terjadilah reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, seperti glukosa, garam, air, asam amino, dan ion kalium.
Adapun urea hanya sedikit yang diserap kembali. Pada proses reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Yang memberi warna pada urin adalah urobilin, sementara yang bertugas menimbulkan bau pada urin adalah urea. Kemudian urin sekunder ini akan mengalir ke tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder terus direabsorpsi. Selanjutnya tahap ketiga, tahap augmentasi, yaitu urin sekunder dari tubulus proximal selanjutnya menuju ke tubulus distal. Pada tubulus contortus distal inilah darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh ke dalam urin sekunder melalui pembuluh kapiler. Selanjutnya terbentuklah urin sesungguhnya. Urin ini selanjutnya menuju ke tubulus collectifus dan akhirnya bermuara ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin ini dialirkan ke ureter menuju kandung kemih. Jika kandung kemih sudah cukup mengandung urin, dinding kandung kemih menjadi tertekan. Tekanan kandung kemih ini disebabkan oleh adanya sinyal yang menandakan kandung kemih sudah penuh. Tekanan kandung kemih akan memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dikeluarkan dari tubuh melalui saluran pembuangan yang disebut dengan uretra. Hal inilah yang kita alami saat ingin membuang air kecil. Teman-teman, info penting buat kita ketahui bahwasanya di dalam proses pembentukan urin pada tahap ketiga selain dikenal dengan augmentasi, lebih tepatnya juga dikenal dengan sekresi atau sekresi tubulus. Sekresi ini berfungsi menghasilkan zat yang dikeluarkan dari kapiler ke dalam nefron atau tubulus. Zat ini berupa hormon yang dikenal dengan hormon antidiuretik atau diuretik hormon ADH yang berfungsi sebagai pengontrol produksi urin yang akan keluar dari tubuh. Itulah proses terbentuknya urin. Selanjutnya, apakah yang terjadi jika seseorang tidak mau menjaga organ ekskresi ginjal? Jika kita tidak mau menjaga organ ekskresi ginjal, maka akan berdampak pada kesehatan kita sendiri. Contohnya, orang tersebut akan terserang beberapa penyakit, seperti halnya nefritis, batu ginjal, albuminuria, hematuria, dan juga kanker ginjal. Nah, penyakit ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Nefritis, di mana penyakit ini diakibatkan karena rusaknya nefron, sehingga mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah, serta adanya penimbunan air di kaki karena adanya reabsorpsi yang terganggu. Begitu juga pada penyakit batu ginjal, di mana batu ginjal dapat terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal ini berbentuk endapan kristal yang tidak dapat larut. Batu ginjal ini dapat terjadi pada seseorang yang sering mengonsumsi garam mineral yang berlebihan, malas minum air, serta sering menahan kencing. Albuminuria ialah sebuah penyakit yang timbul karena kurangnya asupan air di dalam tubuh yang dapat memperberat kerja ginjal, sehingga membuat glomerulus harus bekerja lebih ekstra lagi. Hal ini dapat meningkatkan resiko kerusakan ginjal itu sendiri. Hematuria ialah penyakit yang ditandai adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan oleh gesekan batu ginjal pada saluran kemih. Biasanya penyakit ini ditimbulkan karena adanya infeksi bakteri. Dan yang terakhir ialah kanker ginjal. Nah, untuk yang satu ini tentu tidak asing lagi kan? Penyakit ini timbul karena adanya pertumbuhan pada sel yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin. Kerusakan ginjal dapat mengakibatkan kematian. Nah, untuk ciri-ciri penyakit ginjal, kita akan sering merasakan rasa perih atau kesulitan saat membuang air kecil, kerap membuang air kecil terutama pada waktu malam, mengeluarkan kencing berdarah, merasa sakit bagian dorsal atau pada kanan dan kiri tulang pinggang bagian belakang dari tulang rusuk. Tekanan darah menjadi tinggi.
Penyakit-penyakit tersebut disebabkan adanya kerusakan pada organ ekskresi ginjal manusia. Untuk itu, kita senantiasa menjaga kesehatan organ ekskresi dengan menerapkan pola hidup sehat. Adapun sebagai bentuk upaya pencegahan yang dapat kita lakukan terhadap kerusakan organ ekskresi ginjal dengan cara seperti berikut ini. Pada penyakit nefritis, apabila seseorang terserang penyakit nefritis, upaya pencegahan yang dapat kita lakukan dengan senantiasa menjaga berat badan yang sehat, menjaga tekanan darah, dan gula darah dalam batas normal, berolahraga secara teratur, serta kita dapat menjaga pola makan bergizi dan seimbang juga dapat melindungi kesehatan ginjal. Sementara, upaya yang dapat kita lakukan untuk menyembuhkan penyakit nefritis ialah dengan melakukan proses pencucian darah atau pencakokan ginjal. Pada batu ginjal, upaya yang dapat kita lakukan dengan membiasakan diri untuk minum air putih secukupnya, maksimal 8 gelas per hari. Kita juga dapat membatasi penggunaan garam yang kandungan natriumnya tinggi, serta mengubah kebiasaan buruk, sering menahan kencing. Sementara, untuk mengobati batu ginjal yang berukuran besar, memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Untuk albuminuria, hal yang harus kita lakukan yaitu dengan mengatur jumlah garam dan protein yang kita konsumsi, serta dengan melakukan pola hidup sehat dengan mampu mengatur keseimbangan gizi. Pada penyakit hematuria, hal yang harus kita lakukan dengan tidak membiasakan diri menahan kencing, serta mampu menjaga kebersihan dubur. Sementara, upaya yang dapat kita lakukan pada kanker ginjal ialah dengan senantiasa menjaga pola hidup sehat dengan menghindari penggunaan bahan-bahan yang mampu memicu kanker, seperti zat kimia yang terdapat pada makanan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya manusia memiliki 2 ginjal, namun sebagian kecil manusia masih dapat hidup dengan 1 ginjal. Beberapa orang yang terlahir dengan 1 ginjal masih bisa hidup seperti layaknya orang normal. Tetapi, apabila kedua ginjal sudah tidak berfungsi seperti semula, terapi seperti hemodialisis dan transplantasi ginjal dapat menjadi harapan baru bagi penderita gagal ginjal. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai sistem ekskresi pada ginjal manusia. Semoga dengan adanya video ini kita lebih mampu mengenali sistem ekskresi pada ginjal, struktur ginjal, fungsi ginjal, proses terbentuknya urin, serta kita juga dapat mengetahui penyebab adanya gangguan dan cara mengatasi kelainan pada sistem ekskresi ginjal manusia. Salam manis untuk kalian semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.